Kabar baik, Shalom, selamat bertemu kembali. Saya datang bawa kabar baik. Amin, saudara. Haleluya. Injil adalah kabar yang luar biasa baik, saking tidak masuk di akal. Ya, kenapa? Karena baik secara manusia itu relatif, ya kan? Kalau kita udah tahu kalau secara dunia baik tuh orang yang baik pasti ada perlindungan, ya kan? Ada kemurahan, ya kan? Karena orangnya baik. Ketahuannya gimana? Kalau ada sesuatu hal-hal tidak baik terjadi atas orang yang kita anggap baik, orang jadi kaget. Wah, padahal dia orangnya baik loh. Itu secara dunia. Makanya Injil adalah kabar yang saking baiknya tuh tidak masuk di akal. Ya, Efesus 3 mengatakan bagaimana untuk kita bisa mengerti kasih Allah, kita perlu Roh Kudus. Ya kan? Kita perlu dikuatkan batin kita oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Ya kan? Itu Efesus 3. Agar Kristus pengurapan itu tinggal di dalam diri kita. Ya kan? Oleh iman kita. Kristus pengurapan itu, ya kan, tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita bisa berakar dan berdasar dalam kasih. Perlu Roh Kudus untuk nolong kita memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Allah. Amin. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala akal pikiran. Maksudnya apa? Kita bisa mengalami, dan itu waktu kita alamin kita wow, saya ini siapa? Tuhan, aku nih gak bikin apa-apa. Ya kan? Wow. Itu namanya unmerited favor. Rahmat kemurahan Allah yang bukan sama sekali berdasarkan jasa kita. Makanya dikatakan di Efesus 2, jangan ada yang membanggakan diri ya, karena kamu diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Ya kan? Allah itu baik. Kalau dia bilang jangan ada yang membanggakan diri, itu karena dia tahu di luar kasih karunia itu ada banyak kebohongan, ada kutukan, ada maut. Allah itu mengasihi saudara dan saya selalu, setiap detik, sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Dan Allah tidak bisa kita kontrol. Amin, saudara. Dia sudah tetapkan untuk mengasihi kita, ya kan? Dan dia akan terus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Dia nggak bisa dikontrol seperti kalau ada orang tua, ya, anaknya mungkin sudah pernah ke supermarket, anaknya guling-guling di tanah, nangis-nangis, rengek-rengek, minta dibelikan sesuatu sama orang tuanya. Nah, orang tua jasmani kalau udah kesel, apalagi di depan orang, ya udah beliin aja, nanti di rumah baru pukul pantatnya. Tapi Allah tuh tidak seperti itu. Amin. Makanya dikatakan Allah tidak, pokoknya ya sudah, kita nggak usah, Allah tidak bisa dikontrol. Hari ini saya mau bicara mengenai bagaimana kita bisa terus-menerus mengalir dalam kasih karunia-Nya. Ya kan? Terus tidak lagi kena kutukan tanpa kita sadarin. Amin. Karena dari pihak Allah, ya kan, segala kutukan sudah dia taruh ke Yesus. Tapi kenapa kalau lihat ya Monica kenyataannya, kenapa anak Tuhan kena kutuk, ya kan, bencana, penyakit, kemiskinan. Ya kan, ingat, segala sesuatu yang Allah lakukan melalui Kristus hanya bisa diterima oleh iman. Amin, saudara. Makanya dikatakan kalau kita perhatikan firman, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa dikatakan gitu? Kalau kita perhatikan firman, iman kita akan dikuatkan. Kita perhatikan betul, iman kita akan semakin lebih kokoh. Kita semakin lebih mantap. Maka dikatakan efeknya ialah kita jadi beriman kepada kasih karunia-Nya, kepercayaan kita mulai sinkron. Sehingga kita bisa ngalir. Makanya dikatakan berbahagialah orang percaya sama Tuhan. Kita nggak bisa percaya, nggak bisa mengandalkan Dia kalau kita nggak jelas. Kalau ada kepercayaan kita yang nyampur-nyampur, kayak kalau tadi saya di jalanan tuh berkabut, nggak bisa lihat nanti kita gimana mau maju kalau berkabut, ya kan, saudara? Jadi kita di sini lihat gimana bisa kita tanpa kita sadarin, kita bisa menaruh diri kita lagi di bawah kutukan.
Dan itu kadang juga dari situ ada yang ngajar begini dan gitu, yang bersangkutan juga nggak sadar. Mari kita lihat dari firman-Nya ya. Kita langsung aja ke Galatia 5, saudara. Galatia 5 ya. Nanti baru saya akan jelaskan ya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan ini, berdirilah teguh. Ini saya baca langsung dari bahasa Inggrisnya ya. Saya langsung terjemahkan. Berdirilah teguh. Itulah sebabnya berdirilah teguh di dalam kemerdekaan itu, di mana Kristus telah memerdekakan kita. Ya kan, kalau bahasa Indonesia dikatakan supaya kamu benar-benar merdeka. Nah, itu tidak tepat. Itu sebabnya, ya kan? Nanti saya akan jelaskan dari Galatia 4 ya. Karena kan ini ada hubungannya. Karena dari yang sebelumnya. Ya kan? Jadi untuk kamu berdiri yang teguh, itu sebabnya karena kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi nyangkut lagi, istilahnya nyangkut lagi dengan kuk perhambaan. Nyangkut lagi. Ini yang saya mau katakan, bagaimana jangan sampai kita nggak tahu, kita naruh diri kita kembali tanpa kita sadari di bawah kutukan. Ya kan? Jadi di sini katakan, aku berkata, Paulus ya, kalau kamu mau disunat, Kristus tidak lagi akan ada keuntungan ya, tidak akan efek sama kamu. Jadi saya katakan lagi, dia bilang, saya tegaskan lagi untuk setiap orang yang memberi dirinya mau supaya dirinya disunat, dia harus memenuhi atau pelihara seluruh hukum Taurat. Kamu sudah pisah dari Kristus. Nah ini, ya kan, kamu sudah pisah dari Kristus. Mungkin ada orang bilang, Bu Monica, saya nggak ada urusan sama sunat menyunat. Tidak ada. Tapi maksudnya di sini apa? Kalau kita, ya kan, berusaha menghampiri Allah, dan atau kita merasa kita oke, karena kita menilai diri kita dari perbuatan kita. Saya nggak seperti anu kok. Saya nggak ada masalah dengan nipu, ada penjinahan, saya nggak bohong. Terus kita merasa kita oke. Sama aja, saudara. Itu kita menaruh diri kita lagi di bawah kuk perhambaan. Ya kan? Itu berarti kita seperti mau disunat lagi gitu loh. Seolah-olah ada sesuatu yang kita harus tambahkan, ya kan? Untuk kita dibenarkan di hadapan Allah. Ya kan? Jadi sebentar, saudara dengar dulu penjelasan saya ya. Jadi kamu pisah dari Kristus. Kamu yang berusaha lagi untuk dibenarkan oleh hukum Taurat. Kamu sudah jatuh dari kasih karunia. Jadi seseorang yang jatuh dari kasih karunia itu bukan orang yang jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kan, aduh hamba Tuhan itu jatuh gini, waduh dia sudah jatuh dari kasih karunia. Tidak. Seseorang yang jatuh dari apa nih? Haleluya. Orang yang jatuh dari kasih karunia adalah seseorang yang tanpa dia sadari berusaha lagi untuk dibenarkan, dilayakkan menurut perbuatannya sendiri. Kalau saudara, ya kan, merasa saudara oke dari sekarang apa yang saudara lakukan, saudara jatuh dari kasih karunia. Karena kemudian tinggal tunggu waktunya aja. Ada sesuatu yang terjadi. Saudara tidak lagi mengalir, saudara lagi ngambang. Kalau barang yang ngambang itu tinggal tunggu, wah kena pek. Ya kan, dia menghantam sesuatu baru dia kaget. Baru dia, Tuhan kenapa begini? Aku kan tiap minggu ke gereja. Aku kan rajin baca. Nah itu kan. Tapi saya percaya, ya kan, saudara lebih ngerti, biarlah firman ini menajamkan kita. Harusnya kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau kita lebih mengerti, kita sudah dibenarkan oleh karena darah Kristus. Harusnya kalau ada sesuatu yang tidak baik loh ya. Karena iblis akan berusaha, ada sesuatu dia ganggu, dia serang atau apa. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Ya kan, saat itu perhatikan. Kalau saudara mulai, loh kenapa ini? Kan saya sudah begini, saya sudah begitu. Saya kan udah rajin. Saya rajin ikut doa. Saya rajin begini, saya rajin itu. Kenapa Tuhan? Nah, itu artinya sebelumnya saudara sedang berdiri di atas
kebenaran saudara sendiri. Tapi kalau saudara lagi berdiri di atas atau lagi ngalir gini, saudara sedang mengalir di dalam kasih karunia, waktu ada sesuatu yang tidak baik terjadi, saudara akan begini, tunggu dulu, dalam nama Yesus, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya sudah diampunin, saya sudah ditebus, ya kan? Kutukan tidak lagi berkuasa atas saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, itu yang benar. Itu berarti saudara kasih respon oleh iman. Tapi kalau saudara ada sesuatu yang tidak baik terjadi, lantas saudara yang timbul nomor satu adalah kelakuan saudara, perbuatan benarnya saudara, kelayakan saudara sendiri, saudara tanpa sadar, saudara sudah jatuh dari kasih karunia. Dan saudara gak akan terlalu sukacita, saudara gak akan terlalu semangat dalam giat mencari Tuhan. Kenapa? Karena saudara lagi pikir saudara sudah oke dari perbuatan saudara. Tanpa sadar itu jauh dari kasih karunia. Nanti akan gampang kena kepahitan. Karena kita bilang di Ibrani 12, orang yang kurang kasih karunia akan ada akar pahit. Akan lebih gampang tersinggung. Lebih gampang kecewa. Lebih gampang sakit hati. Kenapa? Karena tanpa sadar bukan lagi mengalir dalam kasih karunia, lagi ngambang. Amin, saudara? Makanya kenapa kita perlu diingatkan lagi. Makanya saya bilang jangan cuma dengar untuk lupa. Dengar benar-benar, ya kan, perhatikan firman. Karena begini, kita dibenarkan tuh oleh iman, saudara. Jadi kalau dibenarkan oleh iman, ya kan, di dunia ini segala sesuatu harus dipelihara. Kalau kita kan masih di dalam tubuh. Ya kan? Kerajaan Allah tuh seperti menabur benih. Kalau ada tanah, saudara, dibersihkan dari semak, belukar, ya. Bersih tanah itu. Ya kan? Tapi kalau kurang ditanamin, sebentar lagi akan tumbuh semak. Kenapa harus ditanam? Firmannya harus ditanam. Firman tuh harus ditanam, kan? Jadi saudara, saya mau ingatkan, karena kita dibenarkan oleh iman, itu sebabnya iman timbul lagi, iman tuh timbul lagi saat kita sedang mendengarkan. Maka dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu Roma 10 ayat 17. Nah, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh iman, bukan berdasarkan perbuatan benar kita. Itu sebabnya kita nggak bisa di satu titik, saya sudah tahu mau menikah, kenapa diulang lagi? Saya sudah tahu. Tidak bisa. Saudara perlu dengar lagi. Karena saudara dan saya, kita dibenarkan oleh iman. Waktu saya ingatkan saudara jangan bilang saya udah tahu nggak. Saudara aminin, saudara dengar benar-benar dengan hati percaya. Amin, saya sudah dibenarkan. Amin, saudara. Waktu saudara begitu, nanti kalau ada apa-apa terjadi, saudara langsung, tunggu dulu. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak bisa, saya nggak terima ini, iblis. Ini bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara bisa langsung kasih respon iman. Kenapa? Karena saudara sedang mengalir. Iman saudara sedang on. Amin. Tapi kalau saudara lagi ngambang, saudara nggak terlalu ada kerinduan, nggak terlalu ada semangat, kurang konsisten. Kenapa? Karena saudara merasa, saya oke kok. Ini yang dikatakan, kamu sudah jatuh dari Kristus. Tinggal tunggu aja waktunya, nanti ada masalah. Ya kan? Udah gitu kaget nanti. Kenapa ini? Selama ini kan Tunggu dulu. Saudara percaya apa? Kita dibenarkan oleh iman melalui kasih karunia. Roma 5 ayat 1. Karena dibenarkan oleh iman, karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Ya kan? Oleh iman. Kita memiliki damai sejahtera, bahasa Inggrisnya ya. Bukan hanya hidup dalam damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman. Keberadaan kita sekarang di bumi ini, di dunia ini. Kalau secara roh itu beda ya, nah kita masih di bumi ya. Makanya harus dengan iman. Kita dibenarkan dengan iman, berarti kita harus rela dengar lagi, saudara. Dengar lagi, ada ayat-ayat saya sudah hafal. Saya lihat lagi dan saya ngomong lagi. Kenapa? Karena saya perlu isi iman saya lagi. Saya udah pernah ngalamin, saya harus isi lagi.
Habis lah, maka waktu itu pernah anak saya, waktu itu dia manajer, waktu itu dia ada yang bawahan dia yang kurang ngajar, dia dicobain hampir mau ribut, tapi terus dia ngakuin, saya kebenaran Allah dalam Kristus, Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Karena saya udah ajar sama dia, kamu perlu ngakuin supaya kamu ada damai, supaya waktu orang melakukan ini itu kamu gak terpancing, kita bisa ada damai yang nolong kita, untuk kita bisa kasih respon bukan dikontrol dari kelakuan orang. Ya kan, jadi dia waktu itu ngakuin benar-benar, dia ke kamar kecil, dia ngakuin benar-benar, atau ke office atau apa ya. Setelah itu dia bilang suasananya jadi beda, dia bilang, Mam, nggak jadi ribut, jadi damai. Ya kan? Nah, minggu depannya dia kasih tahu saya, Mam, ini aku ada kasus lagi, tapi kok nggak seperti minggu lalu, dia bilang. Kenapa? Karena aku bilang gini, karena kamu harus beriman lagi, harus percaya lagi, harus ngakuin lagi, jangan tunggu sampai ada masalah. Harus makan lagi kan kita kan? Kita kan setiap hari makan kan? Kita tiap hari minum kan? Amin saudara. Makanya harus percaya lagi, kamu gak bisa hidup dari pengalaman kamu yang dulu. Oh, minggu lalu saya oke, berarti saya akan oke. Nggak bisa, itu udah lewat. Kamu perlu percaya lagi, perlu ngakuin lagi. Amin saudara. Bentar ya, saya minum dulu saudara. Makanya itulah iman. Iman timbul ya, faith come by hearing. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas, saat sedang mendengarkan dan mendengarkan lagi. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia. Bukan niat baik kita, bukan kelakuan kita. Dulu, kelakuan itu penting, saudara. Kalau kita percaya benar, kelakuan kita akan benar. Jangan fokus di kelakuan dulu. Itu hukum Taurat tuh cuma ngatur orang, kelakuan orang. Di dalamnya belum tentu benar gitu loh. Kita sekarang hidup oleh iman. Kalau kita percaya benar, kelakuan kita akan benar. Kalau kita percayanya lagi nggak maksimal, nanti itu akan keluar dari kelakuan kita. Makanya nggak perlu fokus di kelakuan kita dulu, fokus di kepercayaan kita. Apa yang kita sering dengar, kita lagi percaya apa? Karena waktu kita lagi ngalir, saudara, itu akan ada semangat, kita penuh dengan ucapan syukur, kita jadi giat, saudara, dan kita akan bisa melihat jauh. Kita nggak akan jadi buta dan picik, kita bisa lihat jauh. Terima kasih Bapak, saya menjadi berkat buat banyak bangsa. Kita jadi orang yang terus ada sesuatu semangat, karena kita lagi ngalir, karena kita lagi tersambung. Karena kalau estranged from Christ itu, kamu tuh lagi pisah sama Kristus. Kenapa Kristus harus tinggal? Pengurapan itu harus tinggal oleh iman kita. Karena kita dibenarkan oleh iman. Roh antikristus. Jadi selama kita nyebut cuma Tuhan, tidak menyebut Kristus, tidak mementingkan Kristus, penebusannya di apa, iblis gak akan terlalu ganggu. Karena dia mudah saja bohongin. Karena dia tahu yang Kristus itu yang mengalahkan iblis. Ya kan? Itu kan bukan manusia. Yang mengalahkan iblis itu roh Kristus yang mengalahkan iblis. Makanya Yesus Kristus, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah mengalahkan iblis, Yesus yang sudah mengatasi dosa buat kita, Yesus yang sudah mati tapi bangkit lagi, kuasa kebangkitannya, itu urapan itu ada di dalam kita oleh iman kita, itu artinya Kristus. Makanya roh antikristus. Kalau orang cuma ngomong Tuhan dan selama orang itu tidak mengakui jati diri yang baru di dalam Kristus, tidak mengakui firman Kristus, iblis mah gak terlalu mau ganggu, saudara. Karena buat dia tuh gampang saja bohongin. Amin, saudara, itu roh agamawi. Ya bilangnya Tuhan, tapi nggak percaya penebusan Kristus. Ya kan, yang penting Tuhan, yang penting saya baik-baik kok. Kita mengalahkan iblis oleh darah domba dan perkataan kesaksian kita. Kesaksian itu kita bersaksi mengatakan apa yang firman-Nya katakan mengenai Kristus. Karena yang mengalahkan iblis dan segala tipuannya itu Kristus. Dan iblis gak bisa bunuh kita langsung. Dia hanya bisa dengan menipu. Dan itu hanya sudah diatasi oleh Kristus.
Makanya roh antikristus tidak usah takut, dia cuma bisa nipu. Kita harus rela dengar lagi firman dan percaya sepenuh hati, percaya lagi. Kita jangan pikir kita sudah oke, apalagi kita menilai diri kita, ya kan, membanding-bandingkan. Kita bilang jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Kamu pakai takaranmu sendiri, itu tidak bijaksana. Amin. Allah mau kita bertumbuh, saudara. Amin. Jadi kita bisa pisah dari Kristus saat kita pikir kita pakai ukuran kita sendiri, kita banding-bandingkan dengan yang lain. Oh, kalau mereka kan masih agamawi, saya kan enggak. Mereka gini-gini, saya jangan, nggak perlu, nggak usah fokus ke si A, si B, si C, nggak usah banding-bandingkan. Kita fokus sama Yesus, karena kita dibenarkan oleh iman. Amin, saudara. Kita dibenarkan oleh iman, makanya sampai Yesus datang lagi, saudara. Alkitab mengatakan pakai Kristus ya, pakai manusia baru kamu yang diciptakan di dalam righteousness, dalam kebenaran, anugerah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu Efesus 4. Kenapa kita pakai lagi? Dengan apa kita pakai lagi? Dengan kita mengakuin jati diri kita. Kenapa kita perlu ngakuin lagi? Kita perlu lihat lagi ayatnya. Kita perlu ngomong lagi. Karena mulut kita adalah setir. Kita nggak mau ngambang. Kita nggak mau cuman ikut-ikutan. Ya kalau yang lain begini saya ikut. Kalau enggak, saya nggak rasa tidak bisa begitu. Abraham juga cuma sendiri, Alkitab bilang. Tapi dari situ dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sekarang Allah kita adalah Allah yang personal, Allah yang pribadi. Dia ada di dalam kita semua, bukan hanya di dalam hamba Tuhan. Allah rohnya ada di dalam diri kita semua. Dia adalah Allah yang pribadi. Dia kenal saudara, dia tahu berapa banyak rambut di kepala saudara dan saya. Dia tahu saudara tinggal di mana, dia tahu semuanya. Dia punya data mengenai saudara semuanya. Dan dia mengasihi saudara. Amin, saudara. Thank you Jesus. Makanya fokus sama firman-Nya. Ya kan? Mulut kita adalah setir. Allah mau kita mengalir. Dia nggak mau kita sampai jatuh dari kasih karunia. Jatuh dari kasih karunia berarti apa? Berarti hal-hal kita mulai merasa berat. Kita mau melakukan ini itu supaya dilayakkan kembali. Makanya kurang sukacita nanti, saudara. Amin, saudara. Itu adalah apa yang anak sulung alamin, kan? Ya itu Bapak, saya kan selama ini udah taat. Ya kan? Saudara, ketaatan kita itu berharga. Tapi biarlah ketaatan itu timbul karena kita percaya yang benar. Karena kalau ketaatan kita tanpa Kristus, tanpa kita percaya bahwa kita taat karena kita udah dibenarkan. Saya berdoa. Gak ada yang suruh saya berdoa. Kenapa saya mau berdoa? Karena belas kasihan. Kita tidak berdoa supaya Tuhan berkatin. Enggak, kita berdoa karena kita sudah dikasihani. Kita sudah diberkatin. Kita sudah benar-benar sangat-sangat luar biasa mengalami kemurahan Dia. Ya kan, gimana kita disembuhkan. Saudara mungkin pernah disembuhkan. Kita sudah diselamatkan. Masa depan kita adalah jelas. Kita diperhatikan. Kita dikasihin. Doa kita bekerja. Kita mau berdoa buat yang lain. Kenapa? Bukan untuk diberkati, karena kita sudah. Amin, saudara. Jadi jatuh dalam kasih karunia itu bukan jatuh dalam dosa, saudara. Jatuh dari kasih karunia, yaitu saat saudara mau membenarkan diri saudara sendiri berdasarkan perbuatan saudara. Padahal saudara sudah, saudara sudah dibenarkan. Sebentar. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Supaya kita terus hidup di dalam kasih karunia-Nya, bagaimana? Percaya terus, percaya lagi, percaya terus. Berarti kita jangan pernah bosen dengar lagi. Terus ada khotbah-khotbah yang kita perlu dengar beberapa kali, saudara. Kenapa? Haleluya, supaya itu masuk ke dalam diri kita. Untuk kita benar-benar diteguhkan.
Saya diselamatkan oleh kasih karunia. Sama sekali gak ada hubungannya dengan kelayakan saya. Saya dilindungi oleh karena kasih karunia-Nya. Saya disembuhkan oleh karena kasih karunia-Nya. Namanya iman. Jadi kalau kita belum ngelihat, tetap aja percaya, saudara. Amin, saudara. Kita tetap aja percaya. Ya kan, kesembuhan itu sudah milik kita, sudah milik saudara. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah dilayakkan. Amin. Jadi saudara, teguhkan dirimu. Thank you Lord Jesus. Saudara sudah diselamatkan. Sudah diberkatin oleh karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sehingga kalau saudara tahu, saudara sudah disiapkan semuanya. Saudara sudah dilayakkan. Kerinduan hatimu, masa depanmu itu pasti berkat. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara tahu selamanya oleh iman. Haleluya. Saudara sudah menjadi satu dengan Kristus. Itu semua karena kasih karunia. Saudara akan bersyukur. Saudara akan jatuh cinta lagi sama Dia. Haleluya. Saudara akan mau mulai ada kerinduan, mau cari tahu, mau gali, mau pelajarin. Karena saudara mulai melihat, waduh, luar biasa. Ini semua bukan karena saya. Amin. Ini bukan karena kelayakan saya. Mana ayatnya? Mana firmannya? Dari mana saya yakin saya nggak dipermalukan? Di mana ayatnya? Amin. Saya nggak bisa panjang-panjang ya. Sebentar lagi. Wah, sudah jam 10. Ya kan, sudah jam 10. Saya akan akhiri aja di sini. Jadi saudara baca ayat itu, ingat saudara jatuh dari kasih karunia bukan karena saudara berdosa, tapi karena saudara tanpa sadar melakukan hal-hal dari kesadaran saudara, mau membenarkan diri saudara mau melayakkan diri saudara sendiri, saudara sudah jatuh dari kasih karunia, saudara pisah dari Kristus. Nanti saudara merasa kering, kurang dikasihi, saudara merasa Allah itu jauh dari saudara, kadang merasa, kadang enggak. Waktu nyembah merasa udahannya jauh lagi. Kenapa? Karena saudara, haleluya, tanpa sadar, saudara kesadaran itu, saya begini gitu supaya Tuhan layakan. Oh Tuhan belum kasih karena saya masih belum layak, masih belum cukup. Saya masih harus begini dan gitu supaya Tuhan layakan. Saudara sudah jatuh dari kasih karunia. Jadi teguhkan dirimu saudara. Dengar lagi, lihat lagi ayatnya. Saudara sudah dibenarkan, saudara sudah dilayakan karena Yesus Kristus. Saudara sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Karena kasih karunia melalui satu orang Tuhan Yesus Kristus dan itu melalui iman. Tuhan memberkatin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode berikut. Saudara perhatikan ayatnya. Amin saudara. Haleluya. Untuk berikutnya saya mau ngomong soal kutukan ya. Nanti lagi ya saudara ya. Haleluya. Karena seharusnya saudara hanya bisa diberkatin. Kutukan harusnya tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan memberkatin. God bless.